Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Gus Miftah yang viral karena dianggap mengolok-olok seorang pedagang es, itu bisa jadi bahan renungan, pembelajaran baik bagi yang bersangkutan maupun untuk kita semua. Karena sesungguhnya setiap kejadian baik yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain, itu kita bisa belajar dari situ. Apakah kejadian yang sifatnya baik ataupun kurang baik, ya tetap sebenarnya kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono blok. Nah itu kejadian terjadi pada saat Gus Miftah berceramah di dalam acara Tabligh Akbar katanya. Dan kebetulan ada pedagang es yang ada di situ dicandain, katanya itu kan canda. Memang kita tahu Gus Miftah itu sering bercanda di dalam ceramahnya. Sebenarnya bukan Gus Miftah saja sih, penceramah lain juga sering, bahkan kadang-kadang menjadi tren gitu kan dalam ceramah-ceramah di Indonesia kan begitu. Cuma ya kadang-kadang over control gitu. Mungkin ini yang terjadi, keluar dari kendali itu, lepas kendali. Sesungguhnya canda itu adalah hal yang biasa gitu kan, dilakukan oleh kita sebagai manusia dengan orang lain. Tetapi yang paling banyak canda itu adalah jika dilakukan dengan orang yang berteman dekat, sederajat, dan biasanya juga saling atau sudah saling mengenal kepribadian masing-masing, sudah erat gitu kan. Maka biasanya tidak menjadi masalah. Bahkan sekasar apapun kalau kita sudah dekat sekali gitu dan sudah saling mengenal, itu tidak menjadi apa-apa gitu kan. Nah itu. Candaan ini kadang sering digunakan untuk selain persahabatan itu juga untuk semacam mencairkan suasana, ice breaking gitu kalau dalam rapat dan sebagainya, itu sering dipakai juga. Atau ada yang menggunakan candaan, ada yang menggunakan dongeng atau apalah yang membuat orang terpusat perhatiannya ke si pembicara gitu kan. Tapi kalau di ceramah-ceramah itu biasanya bertujuannya agar audiensnya tidak bosan, tidak ngantuk gitu. Kalau Gus Miftah juga sama seperti penceramah lainnya seperti itu. Tapi bahkan mungkin salah ya over kontrolnya di situ. Gus Miftah kan sering mengatakan Islam itu jangan menakutkan, tapi harus menyenangkan. Nah, di saat menyenangkan itulah ada orang yang tidak senang, kan bisa saja seperti itu. Sebenarnya candaan itu kalau kita pernah mendengarlah cerita ulama, Rasulullah pun kadang bercanda, terutama dengan sahabatnya yang paling dekat adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sedang makan kurma bersama gitu dengan Abu Bakar. Nah, ketika makan kurma itu kan bijinya tidak dimakan, disisakan. Nah, ketika itu sudah beberapa, kalau sudah cukup gitulah makannya, tanpa sepengetahuan Abu Bakar, biji-biji kurma sisa Rasulullah itu dipindahkan ke tempatnya
Abu Bakar, sehingga tampak biji kurma Abu Bakar itu lebih banyak. Ya mungkin gitu kan, kalau kita ngejain temen itu pasti dialihkan dulu perhatian sampai tidak sadar gitu kan. Mungkin, hei Abu Bakar, coba lihat itu apa. Nah di saat itu mungkin gitu kan Rasulullah memindahkan biji-biji kurmanya ke tempat Abu Bakar. Setelah itu ya dengan ada canda gitu, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kalau makan itu harus tahu diri gitu kan, jangan serakah. Di sini kelihatan Abu Bakar tuh makannya paling banyak gitu. Ya tentu saja Abu Bakar baru sadar gitu, melihat, wah iya nggak sadar ya, makan udah banyak gitu kan. Tapi pas lihat tempat Rasulullah bersih, segera Abu Bakar pun membalasnya, oh ada yang lebih serakah lagi, ada yang lebih banyak lagi makannya, sampai bijinya saja dimakan. Udah berapa nggak kelihatan makannya. Nah, gitu seperti itu kan. Akhirnya keduanya ya ketawa-ketawa renyah gitulah, karena memang dua sahabat. Ada juga cerita kiai nih, candaan Rasulullah itu ketika didatangi seorang nenek-nenek dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nenek setiap hari ibadah, sholat dan sebagainya, walaupun nenek tidak punya apa-apa, zakat juga dan sebagainya lah gitu, ibadah itu dilaksanakan, apakah nenek bakal ke sorga gitu, bakal masuk sorga? Kata Rasulullah, di sorga nggak ada nenek, di sorga nggak ada nenek gitu. Si nenek tentu nangis gitu kan. Jadi untuk apa nenek beribadah tiap hari kalau tidak masuk sorga? Ya tentu saja Rasulullah tujuannya kan hanya bercanda. Bukan begitu, Nek. Di sorga itu tidak ada nenek-nenek, semuanya sama usianya. Jadi nenek mungkin juga jadi muda lagi, karena tidak ada bayi, tidak ada anak-anak, tidak ada nenek-nenek, semuanya sama di sorga itu gitu. Karena hidupnya di sana abadi gitu. Tidak ada yang menua gitu kan, dari muda sampai menua. Kalau itu mah di dunia katanya, di akhirat makan nggak ada. Barulah si nenek berbahagia. Ya semacam itu candaan kan. Ya pada saat itu diselesaikan masalahnya, karena protes si nenek gitu kan, bertanya gitu kan. Tapi dalam kasus Gus Miftah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena antara Gus Miftah dengan pedagang es itu beda status, beda posisi gitu kan, dan beda situasi. Status jelas, Gus Miftah itu sebenarnya mungkin idola, karena nama itunya Sunaji ya, idolanya karena dia itu ikhwannya Gus Miftah gitu. Kemudian sama-sama juga NU gitu kan. Ya mau marah gimana gitu kan, pasti ada tekanan batin pasti. Karena posisinya juga Gus Miftah di panggung, Sunaji itu di bawah gitu kan, nggak ada tempat gitu. Dilihat dari tempat aja nggak mungkin, dilihat dari status nggak mungkin juga untuk berbalas pantun istilahnya mah. Ditambah situasi itu banyak orang gitu kan, pasti agak-agak ya senyum terpaksa, senyum getir gitu kan, walaupun ya orang melihatnya dari situ. Capek kelihatan si bapak itu belum laku, maka senyumnya pun senyum terpaksa gitu kan. Timbullah terpancing rasa kita masyarakat, seakan-akan kita yang diperlakukan itu. Itulah rasa yang berbicara. Kalau rasa sudah berbicara, itu bisa melampaui apapun, ya kan? Tidak perlu ilmu bisa dilampaui. Tidak perlu agama pun bisa dilampaui. Suku dan lain sebagainya bisa dilampaui. Bisa terlampaui oleh rasa. Nggak pernah rasa bertanya dulu, apakah Sunaji itu akan punya dampak atau bagaimana nantinya apabila, nggak perlu kita langsung terpanggil. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali. Nah gitu kan, ada empati di situ. Karena rasa lebih dulu muncul daripada pikiran. Kemudian rasa juga bisa melintasi berbagai hal seperti agama. Nggak perlu bertanya-tanya soal agama, nggak perlu
kita paham tentang agama, dalil dan sebagainya perlu. Karena rasa itu, apalah rasa kemanusiaan itu muncul dengan seketika karena empati. Dan rasa itu bisa mengalahkan yang lain, tidak pernah melihat sukunya apa, tidak pernah melihat agamanya apa, kedudukannya apa, enggak. Kalau rasa sudah terpanggil, rasa kemanusiaan kita, itu otomatis lebih dominan di diri kita, timbul rasa empati. Ya biasanya begitu, kalau rasa itu sudah mendominasi, misalnya saya suka kepada seseorang atau terlalu suka, maka pikiran saya juga menjadi apa istilahnya, terlampaui oleh rasa suka. Akhirnya saya tidak bisa menilai orang itu keburukannya karena suka. Sama juga dengan benci. Kalau kita sudah benci pada manusia lain, maka pikiran kita pun tidak bisa menimbang-nimbang ada tidaknya kebaikan dari orang yang kita benci. Itulah kalau sudah rasa berbicara, gitu kan. Lepas apapun lah gitu kalau rasa. Apalagi rasa empati, rasa kemanusiaan yang paling mendasar. Tidak perlu belajar soal rasa. Semua manusia punya rasa kemanusiaan. Disitulah yang memantik masyarakat Indonesia menyesalkan terjadinya kejadian itu. Tapi bagaimanapun juga akhirnya sudah diselesaikan. Yang disesalkan itu kan karena Gus Miftah adalah tokoh agama, tokoh ulama, apalagi sekarang juga menjabat sebagai staf khusus presiden. Makanya Prabowo langsung menegur, gitu kan, mungkin melalui sekretaris kabinet atau melalui siapa, yang memang Pak Prabowo itu dalam setiap pidatonya itu selalu mengatakan harus menyayangi orang kecil, ya kan. Banyak ceramah-ceramah Pak Prabowo itu menunjukkan kepedulian dia dengan masyarakat kecil. Ingin kaya, bagus. Ingin kaya supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat kaya untuk membantu yang lemah. Saudara sekalian. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari lain. Saudara-saudara kalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Itu salah satu aja pidato presiden yang memang begitu care terhadap rakyat-rakyat kecil. Makanya menyesalkan dan tegas menegurnya, gitu kan. Tapi bagaimanapun ya Gus Miftah sudah menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Dia sudah saling minta maaf. Oh ini meme-meme yang ada di medsos, gitu kan, yang viral itu sudah bertemu, sudah saling memaafkan. Bahkan Sunaji ditawari umroh, kemudian juga diangkat menjadi anggota kehormatan Banser ya, Banser itu sebagai bentuk rasa penyesalan mungkin dari Gus Miftah. Ya kalau yang bersangkutan aja sudah saling memaafkan, mau apa lagi kita orang luar? Buat apa kita mengecam terus, gitu kan? Toh terjadinya di antara mereka. Tetapi kita akan bisa mengambil hikmah. Ternyata mengontrol diri itu susah. Gimana ya? Gampang-gampang susah gitu. Kadang-kadang kita merasa benar, tapi ternyata ada yang tersinggung.
Biasanya kalau saya lihat dari ceramahnya Gus Miftah itu memang kadang bercanda, tapi biasanya dipanggil, kadang-kadang dikasih uang gitu kan. Misalnya ada mahasiswa dan sebagainya dicandain, anak muda dan dicandain, kemudian dikasih hadiah gitu kan. Tapi kali ini ya itulah namanya kelemahan manusia, malah yang menyakitkan itu karena yang lainnya juga ikut ketawa-ketawa gitu, terbahak-bahak seakan-akan senang melihat penderitaan orang lain. Sementara yang satu tekanan batin gitu, mau senyum gimana karena memang idola gitu kan. Sedih yang ada akhirnya pasrah. Pasrah pada keadaan, pasrah pada situasi, dan tentu saja karena dia juga seorang NU ya kan. Sunhaji juga sama lah, satu golongan dengan Gus Miftah. Ya pasrah kepada Tuhan juga gitu kan. Disitulah mungkin Allah secara ya memberikan jalan gitu kan. Satu, menegur Gus Miftah dengan cara seperti ini. Hei, itu salah. Menegur kita juga semua gitu kan. Kemudian juga ya mungkin memberi perhatian kepada orang. Allah itu menunjukkan kepada orang-orang gitu kan. Ya rezeki yang tidak terduga tentu saja. Perhatian itu kan rezeki juga. Rezeki untuk Sunhaji, seorang pedagang es itu kok jadi perhatian orang gitu kan. Itu cara Allah memberikan sesuatu kepada orang yang sabar, bertahan dalam kegetiran, dan dari situlah perhatian datang. Saya yakin banyak orang yang simpati kepada Sunhaji, dan tentu saja orang yang bersangkutan juga termasuk Gus Miftah pasti menyesal istilahnya, nggak mungkin tidak menyesal. Apalagi orang setenar dia gitu kan, pasti menyesal. Orang beragama pasti menyesal ya kan. Entah karena apa menyesalnya kita tidak tahu, apakah karena merasa berdosa atau karena merasa rugi dan sebagainya. Itu kita tidak perlu ikut sertalah gitu kan untuk menilai hal seperti itu, karena masing-masing punya cara pandang dan cara pemikirannya sendiri. Hanya itu barangkali pengalaman itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa memang harus hati-hati ketika kita berkata-kata. Memang lidah tidak bertulang, tapi setelah kita melakukan kesalahan, maka tidak ada cara lain adalah untuk minta maaf, dan yang diminta maafnya pun harus segera memaafkannya. Untung orang itu bisa dikenalkan, untung bisa bertemu. Bagaimana apabila ocehan kita yang menyakitkan itu tidak pernah bertemu dengan orang yang kita sakiti? Kita fitnah, menyebarkan fitnah, kita tidak tahu apa yang dilakukan orang lain benar atau tidak. Itu kan sering kita kan menyebar chattingan-chattingan yang kita terima, tapi sifatnya menyerang orang, kemudian disebarkan ke teman-teman kita. Bukankah itu kita sudah menyebar fitnah? Fitnah terhadap orang yang kita pun tidak kenal gitu kan. Terus kapan kita minta maafnya? Kapan kita bertemunya? Karena orang itu tidak kenal, cuma mungkin ada orang lain bermusuhan, bertentangan dan sebagainya, kemudian menyebarkan rasa bencinya kepada orang itu, kepada kita, sementara kita sendiri tidak tahu, gitu kan? Karena kita memuja-muja orang yang benci tadi, menyebarkan fitnah, kita ikut-ikutan menyebarkan fitnah orang itu. Akhirnya ya kita hanya terbawa dosanya. Itu yang menurut saya paling ngeri gitu kan. Karena kita sudah ikut memfitnah orang lain sementara kita tidak terlibat, enggak gitu kan. Sakit hati apa, kenal pun tidak. Dan yang paling sedihnya adalah kita tidak bisa minta maaf kepada orang itu. Di mana, kapan, dengan cara apa minta maaf, toh orangnya juga nggak kenal gitu kan. Itu yang harus kita pikirkan dari pelajaran ini. Jadi kalau Gus Miftah sama Sunhaji itu bisa bertemu, bisa saling memaafkan, sementara kalau kita menyebar fitnah, naudzubillah min dzalik, kita susah untuk membersihkan diri kita dari dosa yang kadang tidak terasa gitu kan. Ya itulah
pembelajaran yang mungkin dapat kita istilahnya pelajari dari kasus ini. Kan permasalahan sudah selesai, mereka sudah saling memaafkan, maka saya dan mengajak untuk diri saya tentu saja, untuk semua, ya sudahlah, itu kan masalah ini kita anggap selesai, karena semua manusia pasti pernah mengalami suatu kesalahan. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.